Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita, Ibu Wida, selaku mata kuliah Manajemen Keuangan kelas A yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya Silma Rizka Hoirunisa dengan NIM 21020103773 bersama teman-teman saya Nadifa Ramadhani dengan NIM 21020100230, Melavani Amalia 21020100186 dan Irsania Ayu Cahyaningsih dengan NIM 21020100162. Kali ini akan mempresentasikan materi yang membahas tentang analisis kelayakan investasi sebagai rencana penggantian mesin dengan teknik capital budgeting. Untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan bidang industri, manufaktur, perlu mengadakan investasi aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan suatu harta yang menjadi hak milik sebuah perusahaan yang dipergunakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk perusahaan. Menurut Mulyadi, aktiva tetap adalah harta yang berwujud, punya kebermanfaatan ekonomis lebih dari setahun dan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap mengalami proses perputaran piutang. Perusahaan juga mengadakan investasi dalam persediaan perusahaan dengan harapan akan memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Apabila investasi terhadap aktiva tetap terlalu besar, melebihi kapasitas atau standar perusahaan yang diperlukan, maka akan memberikan beban yang besar juga bagi perusahaan. Sebaliknya, jika jumlah investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil, maka akan mengakibatkan kekurangan peralatan, berkurangnya daya bersaing, atau kemungkinan lainnya adalah kehilangan sebagian dari pasar dikarenakan berkurangnya produksinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadifa. Forecasting penjualan merupakan cara yang dilakukan oleh bisnis sebagai proses memperkirakan pendapatan masa mendatang dengan memprediksi jumlah produk yang akan dijual. Forecasting depresiasi didefinisikan sebagai pengurangan biaya tercatat dari aset tetap secara sistematis sampai nilai aset menjadi nol atau tidak memiliki ekonomi. Contoh aset tetap adalah bangunan, furnitur, peralatan kantor, mesin, dan lain-lain. Sebuah tanah adalah satu-satunya pengecualian yang tidak dapat diusutkan karena nilai tanah meningkat seiring dengan waktu. Forecasting laba dan rugi, sebuah laporan keuangan. Laporan ini memuat informasi utama seputar neraca keuangan, arus kas, perubahan dalam modal, dan serta laba rugi itu sendiri. Tidak hanya itu, laporan itu juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelaporan pajak. Misalnya usaha ternyata sedang merugi di bulan tersebut. Mereka bisa mempersiapkan beberapa solusi untuk memperbaiki penjualan di bulan berikutnya dengan mengacu pada laporan tersebut. Forecasting cash inflow, proses memperoleh perkiraan atau perkiraan posisi keuangan masa depan perusahaan. Perkiraan arus kas biasanya didasarkan pada pembayaran dan piutang yang diantisipasi. Definisi capital budgeting. 1. Menurut Rianto 2010, capital budgeting merupakan proses menyeluruh akan perencanaan serta pengeluaran dana dalam jangka waktu yang melebihi dari 1 tahun lamanya. Yang kedua, menurut Syamsuddin tahun 2010, capital budgeting adalah suatu proses secara keseluruhan yang meliputi pengumpulan, evaluasi, seleksi, hingga penentuan alternatif akan penanaman modal yang menguntungkan untuk perusahaan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Kategori dan analisis perusahaan terhadap capital budgeting diantaranya: 1. Penelitian dan pengembangan. 2. Penggantian. 3. Perluasan. Yang keempat, kontrak jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu payback period
atau PP merupakan sebuah perhitungan atau penentuan jangka waktu yang digunakan untuk menutup initial investment dengan cash flow yang dihasilkan dari perhitungan proyek tersebut. Rumus dari payback period atau PP yaitu investasi per cash inflow dikali 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu net present value atau NPV. Net present value merupakan hasil pengurangan antara present value of project dengan present value of initial investment selama umur ekonomis yang berada pada discount rate yang telah ditentukan sebelumnya, di mana discount rate ini adalah cost of capital dalam perhitungan NPV. Selanjutnya yaitu benefit cost ratio atau B per C ratio, suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Yang selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Internal rate of return merupakan suatu tingkat pengembalian yang dicari dengan cara interpolasi atau dengan kata lain menyamakan present value aliran kas lain menyamakan present value aliran kas bersih dengan present value sebuah investasi dengan tingkat diskonto. Rumus dari internal rate of return atau IRR yaitu P1 min C1 dikali P2 min P1 per C2 min C1. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel atau lebih, tanpa adanya sebuah perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Adapun fokus dalam penelitian ini terdiri dari forecasting penjualan, forecasting biaya, forecasting laba rugi, depresiasi, dan forecasting cash inflow. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dalam perhitungan capital budgeting yang terdiri dari payback period, net present value, dan internal rate of return. Kesimpulan, bahwa perhitungan dengan menggunakan teknik capital budgeting merupakan metode yang tepat untuk menilai suatu kelayakan untuk penggantian investasi aktiva tetap perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.